Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya ada di ruang jaga UPTD Rawat Inap UPTD BLUD Puskesmas Jana Pria. Dan di samping saya kebetulan saat ini adalah Dr. Hendy Ujianto. Beliau adalah salah seorang dokter kami di UPTD BLUD Puskesmas Jana Pria. Dan kebetulan sekali juga beliau baru aja selesai visit. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Dok? Sehat. Mantap. Ini, Dok, Gimana? di masyarakat ini, lo juga ada kasus di sini, ada 4 hari ini. Iya memang. Ada kasus diabetes mellitus, DM, atau yang umum di masyarakat adalah kencing manis. Iya betul. Nah, biar tidak terlalu banyak pertanyaan di masyarakat, adalah penjelasan dari dokter kita di Jenepri ini. Oke, siap. Sebenarnya kencing manis itu apa sih, Dok? Oke, gini. Silakan, Dok. Kencing manis itu pada dasarnya artiannya adalah gula darah yang tinggi pada darah. Nah, kayak gimana maksudnya? Pasien yang di saat yang ngecek kadar gulanya menunjukkan angka di atas 200. Itu kalau gula darah sewaktu. Tapi kalau dia puasa, gula darahnya biasanya di atas 120. Kalau puasa itu, Dok? Ya. 120, ya. Ini ada beberapa jenis kita ngecek gula darah. Ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, sama gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial. Iya. Kalau dua gula darah sewaktu dan postprandial menunjukkan angka di atas 200, berarti bisa kita nyatakan pasien tersebut adalah mengarah ke kencing manis. Mengarah, Dok, ya, Bang? Ya, Belum. mengarah. Dan terus untuk memastikan itu yang pasti apa, Dok? Untuk memastikan itu ada beberapa cara. Minimal, cara pertama kita pastikan keluhannya apa aja dulu. Keluhannya, betul. Nah, keluhannya kencing manis itu selalu punya triase. Triasenya itu ada 3. Iya, Dok. Poliuri, polidipsi, polifagi. Poliuri, Dok? Poliuri itu orangnya banyak kencing pada malam hari. Wah. Nah, intensitas kencingnya bisa sampai 5 kali, lebih dari 5 kali semalaman itu. Semalam 5 kali, Dok? Itu sudah tanda, Dok? Sudah tanda deh itu. Masya Allah, ya. Terus polifagi, dia banyak makan tapi tetap merasa lapar. Oh. Dan badannya tetap lemes. Itu dia. Terus polidipsi, dia pengennya haus aja, pengen minum aja. Padahal dia sudah minum tetap ngerasa haus. Kalau sudah ada 3 gejala ini disertai dengan kadar gula darah yang cenderung tinggi, kayak tadi gula darah sewaktu 2 jam setelah makan atau gula darah puasa, berarti sudah bisa kita pastikan pasien tersebut sudah mengidap kencing manis dan bisa kita berikan obat. Oh, gitu. Itu dia. Iya. Nah, Terus misalnya, Dok, kalau kita sudah tahu seperti itu, penyebabnya ya, sudah mendiagnosa, Dok, ya, biar masyarakat paham, Dok. Tanda-tandanya yang umum lah di masyarakat, biar masyarakat paham. Tanda gejalanya apa yang sudah pasti sudah mengarah ke kencing manis, selain dengan pemeriksaan lab nih, kalau tanda-tanda pastinya memang secara signifikan tidak begitu jelas. Cuma biasanya yang sering terjadi pada masyarakat, kok badan saya ngerasa lemas. Iya, Lemas sekali badan ini, dia narak balung dan tenaga katanya. Padahal makan banyak, Padahal minum banyak, makan tetap aja banyak. lemas. Ya, itu dia. Nah, dari 3 gejala triase tadi itu dah bisa menimbulkan gejala 5L, letih, lemah, lesu, lunglai. Wah, Kan gitu jadinya. 5L ya? Oke, siap, Dok, mantap. Mas. Sehingga begitu pasien datang dengan keluhan, "Dok, kok saya lemas sekali, baunya ngantuk, saya habis makan juga ngantuk, enggak makan banyak juga ngantuk, pagi hari saya sering ngantuk, malam kok saya sering kencing. Iya. Nah, terus saya makan kok badan saya lama-lama tambah kurus." Nah, kan gitu dah kita tanda dan gejala. Iya. Umum memang di masyarakat. Sehingga memang langsung kita mengarahkan, coba kita cek gula darahnya dulu. Iya. Kalau memang gula darahnya dia tinggi, berarti bisa kita ngambil kesimpulan atau bisa kita terapi dengan terapi kencing manis atau gula darah. Wih, mantap. Nah, secepatnya kita terapi, lebih mempercepat perbaikan terhadap pasien. Setelah itu, Dok, kira-kira kalau kita sudah tahu tanda-tanda, penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya yang umum loh di masyarakat kita loh, yang umum. Ini dia. Iya. Penyebab kencing manis ini banyak andil. Andilnya yang pertama adalah faktor keturunan. Oh, ada keturunan juga, Dok? Faktor keturunan dari ayah atau ibu memang itu berperan. Iya. Terus yang kedua adalah faktor habit, kebiasaan. Kebiasaan kayak gimana? Pertama, kebiasaan sering makan malam hari yang berlebihan. Bahaya. Sering ngopi yang manis-manis berlebihan atau minum yang Gula, manis Dok, berlebihan. gula, ya. Konsumsi Iya. gula yang berlebihan. Terus yang ketiga, jarang olahraga. Nah, itu paling signifikan, sudah makan malam berlebihan, sering yang manis dan jarang olahraga. sangat rentan untuk terjadi penumpukan gula darah dalam tubuh.
Berarti kebiasaan buruk jadi Kebiasaan buruk, kebiasaan memang. buruk. Apalagi pola makan yang tidak bagus. Nah, itu dia. Terus kalau kita sudah tahu penyebabnya gejala seperti itu dok, kira-kira kita bisa mencegah nggak itu dok? Bisa nggak kita Bisa. cegah? Bisa banget kita bisa mencegahnya, Oh. bisa. Dengan memperbaiki pertama, makan jangan sampai terlalu kenyang. Itu pertama. Terus kedua, perbanyak air putih. Minum dok ya, minum Ya. yang banyak dok ya. Ketiga, olahraga walaupun itu olahraga ringan seperti halnya jalan kaki yang agak cepat, nyapu halaman atau exercise yang lain-lainnya itu tidak ada masalah. Yang penting ada sedikit tidak keluar keringat dalam tubuh untuk meningkatkan pembakaran metabolisme dalam iya tubuh. betul. Itu dia. Terus yang terakhir, kalau bisa stres jangan berkelanjutan. Ini dia. Faktor stres ini Stres yang buat ini ya. orang cepat banyak kena diabetes. Masya Allah. Oke dok. Oke dok. Selanjutnya misalnya, kalau sudah terkena kencing manis atau diabetes mellitus, bisa sembuh nggak kira-kira dok? Kalau pasien sudah terkena kencing manis atau diabetes mellitus, bisa sembuh dengan konsekuensi atau dengan sistem kerjasama kita bilang. Oh gitu. Kayak gimana sistem kerjasama? Pasien itu harus mengerti penyakitnya seperti apa dan dia harus mengerti bagaimana pengobatan diabetes itu. Pengobatan diabetes ini relatif hampir seumur hidup. Nah, kecuali bisa kita pangkas untuk dia tidak sampai seumur hidup bila dia sudah bisa mengatur habitnya, olahraganya, pola kebiasaan semua sudah bisa Sulit diatur. ya, betul. Makanya bisa kita kurangi penggunaan obatnya. Tapi kalau dia nggak bisa atur, yang kita khawatirkan penggunaan obat kita bisa single atau bisa kombinasi. Kombinasi ini menyesuaikan dengan kadar gula darah. Gula darahnya dok ya. Kalau obat sudah nggak bisa, mau nggak mau jalan terakhir kita adalah insulin. Suntik. Tapi Suntik, dok, ya. memang kalau dia pasien sudah tahu kondisi diabetesnya dan sudah kita paparkan, ini bakalan pengobatannya cenderung lama dan pasien sudah menyadari dan ingin sembuh. Nah, disitulah kita buat kerjasama kontrak untuk ke pasien untuk dia rutin kontrol. Jadi betul-betul yang prinsip sekali. Harus dok. intens Iya, dia pasien. Iya betul dok. Oke. Ya dok, itu aja dah. Oh, iya, Cukup. siap. Terima kasih, Besok Bang ketemu Yadi. lagi. Oke, Siap. terima kasih dok ya. Terima Tentang penyakit kencing manis yang ada di umum di masyarakat. Insya Allah kedepannya kita akan bedah lagi kasus-kasus yang umum, terutama yang ada di Puskesmas Jana Pria. Saya Satriawan Asmara Jadinggar, kameramen Marwan Adi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.